Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Semoga tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insyaallah akan menjadikan kita manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dan selamat dunia akhirat, dan juga insyaallah akan membawa kita, menuntun kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara, dari para netizen, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Mereka yang masih bertanya bagaimana perkembangan isu nasab Sadah Bang Alawi, apakah mereka penggugat nasab atau pembatal nasab itu semakin kuat atau semakin rungkat. Dengan jelas, dengan tegas, dan ini juga bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dilihat di lapangan, bahwasanya mereka semakin lemah dan mereka semakin rungkat, ya. Jadi mereka sudah, pengikut-pengikut mereka sudah hampir 50% sudah kembali kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, karena ulama-ulama yang ada di jajaran PBNU secara struktural sudah menghimbau bahwasanya mereka-mereka itu bukan mengatasnamakan ulama NU, tapi mereka adalah sebuah hasil pemikiran yang keluar dari pemikiran ulama-ulama salaf atau ulama-ulama NU dengan banyaknya dalil yang sudah beliau-beliau sampaikan kepada umat. Akhirnya insya Allah umat Islam yang awalnya terpengaruh, yang awalnya ragu-ragu, insya Allah sekarang sudah kembali lagi kepada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh kiai-kiai, ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Alasan lain juga yang nomor 2, karena mereka awalnya mencatut banyak nama-nama besar ulama Nusantara seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Tirmizi, dan juga Syekhona Khalil, Mbah Hashim As'ari, Mbah Hasbullah, Bisri Samsuri, dan semua ulama-ulama terdahulu kita pernah mereka cantum bahwasanya beliau-beliau tidak mengakui Sadah Bang Alawi. Ternyata fakta membuktikan, banyak foto-foto, banyak video, bahkan kitab-kitab beliau-beliau itu yang menyatakan kepercayaannya, bahkan keilmuannya bersanad kepada para tokoh-tokoh Ba'alawi. Dan semua mata dari umat Islam insya Allah, selain mata yang diselimuti oleh kebencian, ya, yang walaupun kebenaran telah nampak di depan mata, mereka tidak akan percaya. Tapi kalau umat Islam yang mencari kebenaran, mencari ketenangan, mencari keselamatan dunia akhirat, insya Allah semuanya sudah jelas, sudah gamblang bahwasanya ulama-ulama Nusantara hampir semuanya itu bersanad ilmu kepada ulama-ulama dari Sadah Bang Alawi. Jadi pengaruh mereka sudah sangat lemah di kalangan Nahdiyin, di kalangan umat Islam di Nusantara ini. Lalu yang kedua, masih ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan tes DNA? Tes DNA mereka sekarang tetap menggaungkan itu, tapi umat Islam sudah percaya dengan ulama-ulamanya, dengan Nahdlatul Ulama, bahwasanya tes DNA itu untuk nasab jauh menurut ulama-ulama ahli fikih itu bahkan diharamkan. Dan ini masih menjadi perdebatan yang mana yang mereka buat acuan Dr. Sugeng sendiri. Ternyata Dr. Sugeng ini walaupun
bergelar doktor tapi belum diakui ya, sebagai peneliti DNA. Bahkan kemarin itu ditantang oleh orang yang ahli DNA dan ternyata Dr. Sugeng tidak mempunyai apa-apa untuk bisa menjawab semuanya. Ya. Jadi secara ilmu nasab dan juga secara tes DNA ini sudah lepas bahwasanya pengaruh kepada habaib itu sudah tidak ada. Kitab sezaman banyak walaupun mereka tidak mengakui. Bahkan Al-Fakir sendiri dari barokah isu nasab ini mempunyai banyak kitab-kitab nasab mulai abad ke-4 sampai ke-10 itu banyak yang menyatakan bahwa Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Ahmad bin Isa dan itu sudah diketahui oleh semua umat Islam. Lalu bagaimana? Ada yang bertanya lagi, kok mereka itu masih semangat berkumpul, semangat menyerang habaib dengan membawa nama Trah Wali Songo, bahkan mereka membentuk laskar-laskar di setiap daerah. Ya, walaupun mereka membentuk sebuah laskar perkumpulan yang sangat luas, tapi itu tidak berpengaruh kepada nasab habaib. Mungkin mereka hanya ingin menjaga nasab-nasab dari Trah Wali Songo, tapi tidak akan bisa menyentuh nasab para habaib. Biarkanlah mereka kalau memang bisa berdakwah bil hikmah, bisa berdakwah dengan ilmu, nanti insya Allah masyarakat juga akan mengikuti mereka. Tapi mereka walaupun mengatasnamakan Trah Wali Songo, laskar-laskar Wali Songo, tapi tidak membawa kesejukan pada umat, tidak membawa ilmu pada umat, tidak mampu menenangkan hati umat, ya maka umat tidak akan mengikuti mereka. Karena kemuliaan itu sebagaimana yang mereka katakan bukan dari nasab ya, tapi dari ketakwaan dan juga dari ilmu mereka yang bisa mengangkat derajat. Yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka beriman, mereka mempunyai ilmu dan juga bisa menyampaikan ilmunya pada umat, maka derajatnya akan diangkat. Lalu juga yang paling inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling sering mereka bawa ayat ini untuk menghantam para habaib, bahwasanya kemuliaan itu ada dalam ketakwaan diri masing-masing, bukan karena nasab. Dan ini juga harus mereka tunjukkan pada umat. Toh nanti umat yang bisa menilai. Karena selama ini beberapa puluh tahun ini umat sudah menemukan kenyamanan, ketenangan, ilmu yang betul-betul bisa sampai untuk bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai ulama, itu banyak bersumber dari para habaib, dari majelis-majelis para habaib, dari pondok-pondok pesantren para habaib, dan juga dari pondok-pondok pesantren, dari kiai-kiai, gus, ustadz yang keilmuannya yaitu juga nyambung dengan para habaib. Nah, ini adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jika Trah yang mengaku Trah Wali Songo dengan laskar-laskarnya, dengan semuanya yang mereka bentuk tidak seperti ini, dan saya yakin umat tidak akan mengikuti mereka. Dan ini sudah terbukti, channel-channel mereka seperti Pondok Unik Nusantara itu sudah yang menonton itu sudah turun drastis, mungkin tinggal 50%. Bahkan channel-channel yang lain sama semuanya, itu menunjukkan bahwasanya umat Islam yang sempat terpengaruh sekarang sudah kembali lagi kepada arahan, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengarahkan supaya tetap mempercayai, menghormati dan mencintai para habaib yang ada di Indonesia. Karena dengan
membenci, mencaci maki para habaib, itu sanad keilmuan di Nusantara akan bisa terputus. Jika ada ulama di antara mereka yang mengatakan habaib terputus tapi ilmunya tetap jalan, itu adalah sebuah kamuflase, itu tidak masuk di akal. Mereka hanya ingin mengelabui umat Islam bahwasanya sanad, ilmu, dan nasab itu berbeda. Iya berbeda, tapi tidak mungkin orang yang mempunyai ilmu, yang sudah terkenal, masyhur dengan kewaliannya, beliau mengaku keluarga Nabi, padahal bukan, itu tidak mungkin. Karena itu sebuah kedustaan. Itu adalah dosa besar. Tidak mungkin beliau-beliau, ulama-ulama sekelas pengarang Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi, dan juga ulama-ulama lain seperti Imamul Haddad, semuanya tidak mungkin mengaku nasabnya tersambung pada Rasulullah kalau memang bukan. Jadi kemarin kalau Kiai Abbas itu mengatakan tetap kita mengikuti ilmunya para Ba'alawi walaupun nasabnya mereka batal, itu adalah hanya kamuflase, itu hanya akal-akalan retorika yang sama sekali tidak masuk dalam keilmuan. Hanya insya Allah ya, saya juga sebagai warga Nahdien yang ikut mengikuti perkembangan nasab ini mulai dari awal, dan fase per fasenya insya Allah saya mengetahuinya, dan sekarang dalam titik ini umat Islam insya Allah tinggal yang terprovokasi dan juga yang hasud pada habaib, itu saja. Yang lain insya Allah sudah mengikuti ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Ya, mungkin itu kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basyariyah kita sesuai dengan arahan, yaitu dari muassis Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, dan yang guru-guru beliau banyak juga dari para habaib. Kita menghormati habaib, sama saja kita juga tetap menghormati muassis daripada Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Salam dari Jawa Timur, dari Malang Selatan. Insya Allah Malang Selatan, Jawa Timur, semuanya tetap dalam barisan ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Mungkin ada salah dan khilafnya, mohon maaf. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.